Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan kali ini akan kita sampaikan terkait dengan pengukuran transistor ya. Transistor, ini masuk komponen aktif juga ya, komponen aktif. Untuk transistor di sini, konsep awalnya hampir sama kayak ini, dioda ya. Dioda seperti di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana pengukuran dioda ya. Dan tidak semua jenis dioda yang kita ukur ya. Kemarin ada dioda penyearah sama dioda Zener. Karakteristik dari masing-masing sudah kita belajar. Mungkin yang Senin kemarin ya, kelihatan belum sempat kita yang kelompok 4 dan 5 ya. Pengukuran dioda yang menggunakan power supply yang belum kita demokan. Ya, nanti waktu praktek nggak apa-apa, nanti kita selingi. Untuk transistor BJT, ada yang tahu BJT itu apa? Ada yang mungkin jurusan elektro? BJT apa? Bipolar, junction, transistor. Apa maksudnya bipolar junction transistor? Kemarin kan ada istilah waktu kaitannya dioda itu kan bias ya, bias maju dan bias mundur. Ada yang masih ingat bias maju apa? Dioda itu waktu anoda dioda dikasih apa? Positif atau negatif? Bias maju? Negatif ke katoda. Katoda di negatif, anoda positif, gitu ya. Kemudian bias mundur dibalik. Kalau dioda penyearah, seharusnya waktu di bias mundur tidak mengalirkan arus listrik. Kemudian waktu bias maju mengalirkan arus listrik. Nah, konsep ini nanti akan kita masih ada kaitannya dengan transistor. Transistor itu apa? Transistor itu adalah dua dioda yang digabungkan menjadi satu. Ya. Transistor berdasarkan dua dioda yang digabung secara berbalikan ya. Jadi ada yang nanti sisi anodanya yang digabungkan atau sisi katodanya yang digabung. Nanti tergantung jenisnya apa. Dioda yang pertama dibentuk oleh emitter basis, ya, kemudian dioda yang kedua dibentuk oleh basis kolektor. Pada transistor tipe PNP, jadi kalau kita nyebut jenis transistor yang tipenya PNP itu apa? Ada yang tahu? PNP adalah PNP, ada yang tahu enggak? PNP positif. N-nya apa N? Negatif. Negatif, positif. Jadi kalau PNP itu positif, negatif. Nah, penyebutan tipe NPN atau PNP itu selalu basis di tengah. Ya, selalu basisnya itu di tengah. Jadi pengampitan tipenya P-nya yang selalu posisi basisnya yang mana itu yang di tengah-tengah. Berarti kalau PNP itu basisnya negatif, kalau NPN berarti basisnya adalah positif. Jadi penyebutan transistor yang di tengah-tengah selalu basis. Emitter dan kolektor berfungsi sebagai anoda plus ya terhadap basis, karena basisnya kan negatif, berarti sebagai katodanya. Jadi yang positif anodanya adalah yang di emitter dan kapasitor, emitter dan kolektor ya. Karena kakinya di transistor kan ada 3. Basis, kemudian emitter sama kolektor. Berarti sementara basis berfungsi sebagai kutub katoda atau negatifnya. Tapi kebalikannya kalau NPN berarti basisnya adalah positif, emitter dan kolektornya katoda atau negatif. Sampai sini bisa dipahami arti PNP, NPN? Bisa ya? Lanjut. Kalau diem berarti paham. Nah, fungsi transistor macam-macam. Kaitannya dengan di dalam rangkaian bisa sebagai penyearah, kemudian bisa sebagai karena tadi konsep dioda tadi ya, yang transistor
fungsinya adalah dioda yang digabung dari jantung. Kemudian sebagai penguat tegangan dan daya, kemudian stabilisasi tegangan, mixer, osilator, switch. Yang paling sering nanti kita pakai biasanya di ini penguat daya ya. Maksudnya penguat arus bahasa ini. Jadi arusnya dikuatkan. Kemudian ada sebagai switch atau saklar ya, pemutus yang menyambung sirkuit. Kalau kita lihat skema dari PNP atau NPN, jadi kalau PNP sisi emitor, basis kolektor, PNP basis yang di tengah, itu kalau dianalogikan di dioda ya seperti ini. Jadi ada dua dioda, kolektornya disambung, kemudian dikasih kaki, ya itu menjadi kaki basis. Simbolnya PNP seperti ini, emitornya dari atas, ya, kemudian kolektornya ke bawah. Basis, emitor, kolektor. Kemudian ada istilah NPN ya, NPN. Basisnya ada di tengah, jadi penyebutan selalu ya sebelah kiri itu emitor dulu, baru basis, baru kolektor. Kemudian simbolnya bagaimana? Ini yang disambungkan adalah sisi anodanya, ya karena basisnya karena positif nilainya berarti emitor katoda, kolektor juga katoda, sisi negatif dioda. Simbol dari NPN, jadi kalau dilihat nanti dalam rangkaian kok simbol transistornya seperti ini, itu berarti tipenya adalah NPN. Posisinya mungkin ini ya, kalau NPN itu ke panahnya masuk gitu ya. Kalau NPN, kalau PNP itu masuk, kalau NPN keluar panahnya. Dan dibalik kalau posisi panahnya kalau NPN itu dari emitor, kalau NPN, kalau PNP ya, kalau NPN panahnya itu ada di sisi ya sama-sama emitor, cuma di atas dan di bawah ini masuk dan keluar ini. Karena membuat apa? Skemanya nanti di dalam wiring ya, di program aplikasi wiring NPN sama PNP. Oke, ini saya ambil dari teknikelektronika.com. Kemudian base itu ada junctionnya, base emitter junction, ini ada penyikatnya. Kemudian berarti kalau apa sistem itu maksudnya kalau di ini dikasih tegangan positif, dia akan mengarahkan ini. Arusnya kalau di junction di bias maju berarti positif ke negatif sana, kemudian positif ke negatif ke emitter. Waktu sebagai negatif berarti posisinya P-nya atau positifnya masuk dari kolektor maupun emitor. Nanti output kolektornya di bagi basis, gitu ya. Alur dari apa bias maju. Ini konsep dioda penyearah. Untuk jenis-jenis transistor nanti yang akan kita perhatikan nanti ada 4 ya, ada 4 jenis dari transistor. Sebentar, videonya yang satu. Ada kapasitor, transistor yang bentuknya seperti ini. Nah, ini ada transistor atau orang nyebut orang teknis itu apa? Jengkol ya. Ini yang dipakai biasanya untuk di power supply untuk penguat arus. Ya. Kemudian ini sama yang bentuknya apa? Bulat nih, kayak tabung ini. Ini juga ada besar kecilnya. Serinya biasanya ada di cover sini. Ada CD berapa. Kalau di sini biasanya juga masih ada itu di cover di sisi luarnya sini. Cuma ini karena sudah sering dipakai untuk praktek, karena ini stainless ya. Ini apa? Hilang labelnya yang ada di sini. Kemudian ada yang tipenya seperti ini. Ini juga sama untuk pengurat arus. Ya. Ini masuk biasanya pendingin. Kayak di sering dijumpai mungkin kayak di ampli ya. Ampli penguat-penguat itu. Ini nanti masuk ke aluminium ya. Masuk ke ground di sini misalnya. Yang tengah itu mungkin biasanya harus di laut. Kalau kalian memiliki tadi amplifier baik itu di mobil atau di toa masjid itu banyak kan seperti ini penguat arusnya. Kemudian ada lagi yang fungsinya sebagai saklar, nah, seperti ini. Kecil, kelihatan enggak kalian nih?
Misalnya kamera webcamnya tidak bisa di zoom ya. Nah, seperti ini. Kaki 3. Kaki 3. Nah, nanti penamaannya kita berikan. Ya, langkah ini nanti akan kita perhatikan dari keempat-empatnya ini bagaimana cara mengukurnya lah, menentukan tipenya apa, NPN atau PNP, kemudian kakinya apa saja gitu. Oke. Berikutnya cara pengukurannya. Jadi untuk menggunakan multi analog ya. Ingat-ingat masih ingat kemarin waktu pengukuran dioda ya di pertemuan sebelumnya bahwa batas ukur yang kita pakai itu tidak mempengaruhi ini ya nilainya. Yang penting kalian batas ukurnya pakai berapa nanti ditulis ya. Jadi tidak resistansi itu kita bukan mengukur nilai resistansinya aslinya, cuma mengukur apakah ada pergerakan jarum atau tidak. Jadi nilai resistansi itu nanti akan tidak tetap, maksudnya antara nanti batas ukur dengan sekian kalau dibandingkan dengan contoh kali 1 ohm dengan 10 ohm nanti pergerakan jarumnya tidak kontinu, maksudnya tidak pasti. Kalau di kali 1 ohm mungkin didapatkan 3 ohm gitu ya. Mungkin di 10 ohm nanti ya hampir mendekati 3 ohm. Jadi tidak, kita bukan nilai resistansi tapi ingin membuktikan pergerakan jarumnya itu apakah fungsi bias maju tadi itu terbukti atau tidak. Sampai sini ada yang mau bertanya silakan. Ada yang kurang jelas? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita coba buktikan langkah pembuktian bagaimana menentukan tipenya dulu. Apakah NPN sama PNP. Tadi yang menjadi penentu apa? Tipe NPN atau PNP? Halo, ada yang tanya? Belum di absen satu-satu nih kelihatan nih ya. Ada berapa mahasiswa ini yang gabung? 53 mahasiswa. Masih belum sesuai harapan. Abner, siapa ini Abner? Abner? Iya, Pak. Apa tipe transistor tadi penentunya kok bisa mengetahui dia tipe NPN atau PNP? Penentunya jadi apanya? Ada yang bisa menyimpulkan? Dari basis, Pak. Iya, kaki basisnya dulu dicari. Nanti kalau kaki basis ketemu dengan konsep bias maju, berarti tipenya langsung ketemu. Kalau basisnya dapat suplai di bias maju, berarti ada pergerakan jarum itu dapat ditempelkan dapat positif, ya berarti dia adalah kalau positif basisnya NPN. Kalau waktu di bias maju itu ternyata kaki basisnya dapat negatif, berarti tipenya adalah PNP. Negatif itu kan N berarti PNP. Oke, itu. Sekarang kita coba pembuktian dengan konsep itu. Transistor kita, tapi hasilnya dalam pengukuran ada, kalau ada yang kakinya 2 ini, kaki 2. Jadi kalau dilihat dari datasheet, nanti tinggal dicari aja hasilnya. Untuk mengetahui PNP atau PNP gampang Pak, cari datasheet. Ya benar. Cuma kalau seorang teknik kan selain datasheet dia punya sumber untuk pembuktian. Apakah tipenya apa, ini modelnya apa, kan bisa. Ya. Oke, untuk yang tipe jengkol seperti ini, perlu kalian, kalian ini ada datasheet ya. Sebentar, cari filenya. Pengamatan. Praktikum ke berapa kita ini? Ke-6 ya. Ke-6. Ke-6. Teknologi ke-6 mana? Ada kalau diistilahkan dalam teknik itu BJT medium power itu
D-nya itu yang ini. Ini medium power. Kemudian ada istilah BCT high power. Ini yang C, high power. Ini modelnya. Kemudian ada istilah untuk small switching. BCT small switching yang B ini. Yang kaki 3 tadi. Ya, ini small switching. Saklar. Ya. Kemudian ada high switching untuk yang tegangan agak besar ya. Itu bisa menggunakan tipe A. Ini yang tadi kakinya 3. Kayak tabung tadi. Kecil. Ini high switching. Oke, yang untuk ini medium power. Untuk medium power dulu. Tadi kan kakinya ada 2 ya. Nah, seperti ini. Yang D. Tapi kalau diperhatikan, itu kelihatan enggak share screen saya? Masih kelihatan ya? Masih, Pak. Ya, di sini ada urutan kaki. Jadi nanti kita belum menamai kakinya, tapi urutannya dulu. Supaya nanti di dalam pengukuran tidak salah. Ini saya ambil dari urutannya dari datasheet ya. Ini urutan 1, 2, dan 3. 3-nya kakinya mana, Pak? Kakinya 3-nya ada di body. Jadi body itu sekaligus sebagai kaki transistornya. Ini kalau diperhatikan posisi 2 kaki dengan lubang kanan dan kiri ya. Ini lebih dekat dengan yang kiri. Jadi posisi nomor 1 itu yang di bawah, nomor 2 itu yang di atas. Itu ya. 3-nya di body. Oke. Kemudian cara pembuktian. Tadi kita nyari kaki basisnya dulu. Tadi dibilang bahwa untuk mencari tipe, ini yang khusus medium ya. Medium power ya. Cara pembuktiannya karena cuma yang nongol itu ada cuma 2, ya kita harus tetap mencari kaki basis. Basisnya apa? Nah, untuk mencari kaki basis, aslinya untuk semua tipe 4 ini, baik itu high, medium, switching, maupun yang power itu, konsepnya sama. Dalam mencari kaki basis untuk tipe NPN maupun PNP. Kita harus tentukan dulu, mencari dulu kaki basis. Caranya bagaimana? Dengan memberikan bias maju terhadap, karena tadi kan konsep transistor kan adalah 2 dioda yang digabungkan menjadi 1. Jadi kita bandingkan dengan 2 dioda yang lain atau 2 kaki yang lain. Ingat-ingat kita fungsikan loginya sebagai ohmmeter. Ya, boleh kali 1, kali 10, boleh. Jangan lupa di langkah berikutnya dikalibrasi terlebih dahulu. Dikalibrasi terlebih dahulu, walaupun tidak menentukan akurasi R-nya, cuma nanti tetap perlu dibaca. Ya. Oke, kalau sudah, kelihatan enggak multi saya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, sebentar, coba saya lihat. Switching-nya udah ada switching. Kalau kurang besar, silakan kalau yang pakai HP di switch ya dari slide sama kameranya. Kalau pakai yang laptop juga tinggal digeser tampilan zoom-nya. Oke, kita coba yang medium voltage ya, yang penguat arus yang medium. Ini yang tipe D ini, 1-nya tadi di sini ya, 1, 2, 3-nya ada di body. Oke, untuk pembuktiannya bagaimana? Silakan. Urutannya, ingat-ingat kemarin kalau kita posisikan sebagai ohmmeter, hitamnya probe mewakili apa? Masih ingat? Hitam probe multi mewakili positif atau negatif baterai? Positif. Positif. Berarti boleh enggak? Karena kita seolah-olah belum tahu ya ini tipenya berapa. Berarti kita acak aja. Boleh yang dari hitam dulu, boleh merah dulu juga enggak apa-apa, terserah. Tapi dalam pengukuran diupayakan apalagi ini resistansi ya, jangan dua-duanya dipegang ya. Contoh, kita mulai dari kaki 1 dulu menggunakan hitam. Kemudian kaki yang lain, nah seperti ini. Diupayakan jangan nempel ke kaki yang lain.
Contoh ini saya ukur di kaki 1. Ya, ini tidak nempel dengan kaki 3 ya. Ada space-nya. Kita hubungkan dengan dua kaki yang lain. Jadi syaratnya dia kaki basis, itu waktu di bias maju harus dengan dua kaki yang lain itu ada nilai pergerakan jarum di sini. Tandanya bias maju. Oke, dengan kaki 2 dulu ternyata tidak ada. Kaki 3 di body juga tidak ada. Berarti dibalik. Ya, hitamnya kasih di kaki yang lain. Kalau kaki 1 kan tidak ketemu, dia bukan kaki basis. Dari dulu di kaki 2, dihubungkan dengan kaki 2, hubungkan dengan kaki 1. Ya kok ada ya, 1 ada pergerakan jarumnya ke kanan, berarti dia di bias maju, ya. Kemudian hubungkan dengan kaki 3. Kaki 3 ternyata tidak ada. Berarti bukan. Kaki 2 bukan kaki basis. Karena apa? Karena dibandingkan dengan dua kaki yang lain, jarumnya tidak bergerak. Ada yang bergerak, ada yang tidak. Syaratnya harus bergerak mendekati ya. Kalau dia gerak ke kanan hampir 50 ya, karena dia menggunakan kali 10 ya, yang dengan kaki 3 juga seharusnya sama. Oke, dengan kaki hitam enggak. Kalau kaki 3 secara otomatis tidak, karena kaki 3 itu kan di body. Body itu tidak mungkin basis. Ya, body itu tidak mungkin basis. Kalau dari datasheet-nya sih kolektornya. Coba nanti kita buktikan. Oke, dengan merah hitam tidak ketemu. Sekarang kita ganti dengan merah. Merahnya di kaki 1, bandingkan dengan kaki 2 dan kaki 3 dengan menggunakan probe hitam. Ini kalau dibuat narasi panjang ya. Tapi silakan nanti diputar videonya kalau ingin ingat. Bandingkan dengan kaki 2, ada pergerakan. Ingat-ingat dalam mengukur jangan ditempelin semua dengan jari ya. Oke, kemudian bandingkan dengan kaki 3 body, oh ternyata ada pergerakan. Ini berarti di bias maju. 1 dioda, berarti 1 dengan 2, 1 dioda lagi 1 dengan 3. Oke, ada bias maju. Arusnya ngalir tadi. Dari anoda ke katoda. Sekarang konsep bias maju itu apa? Anodanya didapatkan positif, ya nah? Anoda didapatkan positif. Atau gampangnya gini, yang menjadi acuan berarti yang probe yang tidak bergerak itu namanya acuan. Karena dibandingkan dengan dua kaki yang lain. Nah, acuannya dia menggunakan probe apa gitu ya? Cara gambarnya. Berarti yang tidak gerak tadi kan kaki 1 dibandingkan 2 dan 3. Kaki 1 menggunakan apa ini? Probe-nya menggunakan Merah. Ya. Merah itu probe apa? Mewakili apa? Apa baterainya? Kok positif? Negatif baterai. Berarti kaki 1 ya, kaki 1 yang medium power ini adalah kaki basis. Basisnya karena menggunakan merah, berarti basisnya adalah nilainya negatif. Jangan bingung ya. Jadi karena ini tadi yang dijadiin acuan kaki 1 dibandingkan dua kaki yang lain itu ada pergerakan bias maju arusnya ngalir, maka kaki 1 dia adalah basis. Basisnya karena menggunakan merah, berarti basisnya adalah negatif karena kita sebagai ohmmeter ya, bukan AC meter, DC meter maupun DCA, tapi ohmmeter. Kalau ohmmeter posisi probe-nya merah jadi hitam, merah jadi negatif, hitam jadi positif. Oke, berarti tipenya tadi apa? PNP. Oke. Sampai sini bisa dipahami mencari tipe? Oke, mencari tipe lain. Sekarang ini yang tadi medium. Sekarang yang high. Untuk yang high power, ya ini juga ada ketentuannya. Kalau high power, jelas lah ya di kamera ya. Semoga jelas ya. Ini ya high power, ini ada kaki 3. Kita cari, salahnya bukan mencari basis dulu. Kalau tadi ini kan medium power kan sudah ketahuan bahwa 3 itu adalah bukan basis. Karena dia di body. Ini juga sama. Untuk yang high power ini, yang terhubung ke body itu bukan kaki basis, yaitu kolektor biasanya. Nah, ini kita cari yang terhubung dengan 3 kaki yang terhubung ke bodinya ini, lempengan di sisi baliknya itu yang mana gitu ya.
Karena yang terhubung yang tidak ada resistansinya, jadi 0. Jadi yang terhubung langsung ke sini itu adalah yang nilai R-nya nanti 0, ganti 0. Oke, kita coba satunya di sini dulu, dihubungkan dengan kaki 1. Ada cuma dia tidak 0, berarti bukan terhubung langsung. Yang ini 0, berarti ini yang terhubung langsung ya, kaki tengah. Ya, kaki tengah itu adalah kaki bukan basis, itu kolektor biasanya untuk yang power. Oke, sekarang kita mencari kaki basis. Kemungkinannya kalau tidak di kaki 1, ya di kaki 2 di ujung. Jadi kalau tidak di sini, ya di sini. Ya, karena yang tengah tadi untuk kaki kolektor untuk terhubung ke ini body ground ya. Oke, kita sama langkahnya. Boleh hitam dulu, boleh merah dulu. Lah ada aturannya. Kalau pas kebetulan merah ya berarti lebih singkat. Oke, yang tadi karena hitam dulu saya ubah menjadi merah dulu. Merah dihubungkan dengan sama ya, untuk pembanding itu dihubungkan dengan 2 kaki yang lain. Merah saya tempelin di kaki 1, kemudian bandingkan dengan kaki 2 yang tengah. Tidak ada pergerakan, bandingkan dengan 3 ada pergerakan, tapi tidak bisa menjadi kaki basis karena dia harus dibandingkan dengan 2 kaki yang lain itu ada jarumnya gerak. Oke, karena pakai merah tidak ketemu, saya pakai hitam. Aslinya bisa dicoba dulu, merahnya pakai kaki 3. Boleh, kaki 3. Kaki 3, kemudian bandingkan dengan kaki 1. Ada, kaki 2. Tidak ada, berarti tidak bisa menggunakan merah. Lalu kita coba pakai hitam. Hitamnya di kaki 1, bandingkan dengan kaki 2. Ada pergerakan, bandingkan dengan kaki 3. Ada pergerakan. Oh, berarti kaki 1 adalah kaki basis. Basisnya menggunakan hitam, berarti tipenya apa? NPN. NPN, karena hitam itu adalah positif. Positif. Ya, oke. Itu untuk yang high power, ya, yang apa? Untuk ampli, penguat arus. Sekarang yang saklar, ya, yang saklar yang small, yang kecil, yang menggunakan tegangan kecil. Untuk yang small switching, ya, untuk yang small switching bahwa apa yang ini dulu ya, yang medium ya, high switching dulu ya, high switching. Kalau high switching ini kalau dilihat, kelihatan daya kameranya, sebentar. Kalian bisa melihat titik hitam enggak di sini? Bisa. Titik hitam 2 kok, Pak. 2 saja ya. Sedangkan satunya enggak ada titiknya. Itu menandakan yang enggak ada titiknya itu terhubung langsung ke body. Ya. Untuk yang high switching ini berarti kaki 3 itu bukan kaki basis, ya. Karena dia langsung terhubung ke ground. Ya, enggak mungkin kaki basis. Jadi jangan dicari. Jadi nyarimu antara kaki. Kalau di urutan di ini yang saya share itu kakinya penamaannya ini yang mulai ya kan ada tanda strip kecil ini yang nongol, kelihatan ada di kamera, tidak begitu fokus ya. Nah ini ada yang nonjol, berarti yang dekat di sini adalah 1, ini atas 2, ini 3. Jangan nyari kaki basis di 3 karena apa? Terhubung ke body ya, sama kayak konsep yang tadi medium sama high switch apa tadi harus apa penguat transferin sebagai penguat tadi. Kalau ini switching ya high. Oke, berarti kita nyari di kaki 1 atau kaki 2, langkahnya sama. Boleh merah dulu. Tadi kan merah sudah, hitam sudah. Ulangi dari hitam lagi, tidak apa-apa. Hubungan dengan kaki 2 ada pergerakan, hubungan dengan kaki 3 tidak ada pergerakan. Ganti hitamnya ke kaki 2. Hubungan kaki 1 tidak ada. Langsung pindah ke merah. Merahnya di 1, hubungan dengan kaki 2 tidak ada. Merahnya di kaki maraton ya. Kaki 2, hubungan dengan 1 ada, hubungan 3 ada. Berarti kaki
duanya adalah basis. Basisnya menggunakan merah, berarti tipenya basisnya menggunakan merah. PNP. PNP. Oke, PNP. Oke, kemudian yang small switching. Cara mencari lagi basisnya, ini ada 3 ya. Nah, kalau ini tidak ada tadi yang terhubung ke ground, tidak ada. Decimal switching itu tidak ada yang langsung terhubung ke body, tidak ada. Jadi kita tunjuk. Nah, urutannya ini sesuai dengan yang ada di slide ini yang dibuat itu. 1, 2, 3 yang mana? Kakinya menghadap yang mengukur. Satunya dimulai dari kiri. Satunya dimulai dari 1, 2, 3. Ya. Jadi kakinya menghadap yang diukur. Yang datar itu menghadap ke atas, ini datar menghadap ke atas. 1, 2, 3-nya dari kiri, tengah, kanan. Oke. Kenapa perlu dinomori? Ya, karena nanti kalau nomorin tidak urut atau salah ya kayak potensio kemarin ya. Kalau gimana berapa nanti akan bingung. Oke. Cara kita juga sama kalau ini dibandingkan dengan kaki yang. Jadi 3-3-nya memiliki potensi untuk jadi basis. Jadi ngukurnya ya sama pasti. Kita mulai dari merah dulu dibandingkan dengan kaki yang lain. Gitu ya. 1 dengan 2 dan 3 gimana? Ada dengan 2, dengan 3 tidak ada. Lanjut, merahnya di kaki 2. Hubungkan dengan kaki 1, tidak ada. Kaki 2, 3, tidak ada. Lanjut. Merahnya di kaki 3. Hubungkan dengan kaki 1. Tidak ada. Kaki 2, ada. Berarti bukan. Berarti langsung ganti yang hitam. Kita mulai dari 1 dengan 2, tidak ada, 3, tidak ada. Lanjut. Hitamnya dengan kaki 2. Bandingkan dengan kaki 1, ada, kaki 2, ada. Berarti ini adalah basis. Basis menggunakan hitam berarti tipenya adalah basis menggunakan hitam berarti tipenya adalah NPN. Oke, NPN. Oke, sudah paham ya. Oke, sekarang tugas kita membandingkan nilai. Jadi untuk tipe sudah oke. Kemudian bagaimana kita mencari mana karena kaki transistor tadi kan ada 3 ya. Emitor, basis, sama kolektor. Untuk mengetahui mana emitor, mana kolektor dengan membandingkan kaki perbandingan dengan basis ya. Tadi yang small switching ini didapatkan basisnya kaki 1 ya. Tipenya tadi adalah NPN. Berarti basisnya didapatkan apa kaki negatif ya. Kaki negatif. Tadi kan terdapat nilai bias maju ya. Tadi ada angkanya yang bisa kalian lihat. Ada angka yang bisa kalian lihat. Ini dibandingkan mana tadi? Oh, kaki 2 ya. Kaki 2 tadi ya. Oh ya, kaki 2 itu basis ya, dibandingkan dengan ini dan ini. Jadi basis, ini emitor. Emitor kolektornya kemungkinan kalau tidak di 1, jadi di 2. Yang 3. Nah, bagaimana menentukan? Kita tulis dulu. Oh, basisnya kan dikasih positif nih, di bias maju. Di bias maju dengan emitor atau kaki 1 didapatkan nilai resistansi berapa. Ini kita pakai 100 ya. Biar gampang saya pakai 1 aja. Kali 1 aja. Biar enggak usah mengali-ngalikan ya. Ini. Kaki 3 hitam dengan kaki 1. Didapatkan nilai kurang lebih hampir 10 sekian. Ya, 10 ohm. Kurang. Ya. Stripnya masih kelihatan. Kalian enggak bisa nge-zoom ya. Oke, masih di zooming. Ini kalau dibandingkan dengan 3, ini jauh. Kelihatan jauh ya. Nah, lebih ke bawahnya lagi. Lebih ke bawah lagi. Nah, perbandingan antara kaki, bentar, ini serinya berapa ya? Saya lupa. Saya lihat serinya dulu. Nanti bisa menjadi rumus ya. Bahwa mana perbandingan antara kaki kolektor dengan emitor. Ini coba saya center dulu. Tidak kelihatan di sini.
2N 3904. Oke, kita coba dari datasheet-nya. Benar enggak tadi tipenya ya? Oke. 2N 3904. 3904. Cara mencari datasheet teman-teman sudah pernah belum ya? Ketik aja di Google datasheet. Nanti setiap komponen biasanya kalau pabrikan dia memiliki datasheet. 2N itu 2N 3904. Cari yang nanti PDF-nya, biasanya ada PDF. Spreadsheet. Yang tipenya PDF, mana PDF? Nah, ini ada dari onsemi.com, ini pembuat produsennya. Kalau kita bicara 2904 ya, 04. Ini 2904, tipenya adalah NPN, benar ya? Ini tipenya NPN. NPN. Dan sekaligus sudah ada ininya ya, kakinya. Bahwa di kaki 1 itu adalah emitor, ininya adalah basis, kemudian yang ketiga adalah kolektornya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan nilai resistansinya. Jadi kalau penyebutannya memang perlu nanti untuk pembuktiannya harus di zoom ya, di zoom. Perbandingan antara basis dengan emitter kalau dilihat dari segi resistansi ini kalau di zoom ini 10 kurang sedikit ini ya, pas di jarumnya. Kalau kalian bisa ngezoom ya. Kalau dibandingkan dengan kaki 3 itu agak jauh. Jadi mungkin nanti hasilnya itu 0, sekian perbedaannya. Tapi tetap itu harus ditulis ya. Nilai yang lebih tinggi resistansinya itu adalah perbandingan dengan emitor. Sedangkan yang lebih rendah itu adalah kaki kolektornya. Oke, kita coba yang tadi yang high power. Ini yang medium ya, medium power. Tadi kaki basisnya di mana tadi? Kok lupa. Ada yang tahu tadi? Masih ingat tadi? Ini kaki basisnya yang mana tadi? 1. Kaki 1 pakai apa tadi? Merah apa hitam tadi? Merah. Merah. Bandingkan dengan kaki 2, itu didapatkan sekitar 6, 7, 8 lebih. Tidak sampai 8,5 ya. Tidak sampai 8,5. Tidak. Nah, turun. Delapan setengah. Kemudian bandingkan dengan kaki 3. Tapi ini secara otomatis ya. Ini 8,5 tidak terlewati. 8,5 tidak terlewati. Ini 8,5 terlewati. Artinya lebih dari teori lebih besar pun dia emitter didapatkan yang kaki 2. Ya, walaupun secara otomatis kolektornya juga di kaki 3 ya. Jadi sudah seperti. Kemudian kita coba buktikan yang kalau ini tadi kaki 1 pakai hitam pemerah tadi yang high power. Kaki 2. Bukan 2 itu kolektor. Kaki 1 ya? Enggak, masih pakai hitam pemerah saya lupa. Hitam. Pakai hitam. Oke, pakai hitam. Oke, sekarang pakai hitam berarti dibandingkan. Walaupun udah ketemu seharusnya emiternya ada di kaki 3. Ini ada didapatkan 22 kurang sedikit. Stripnya masih kelihatan 22. Kok 22 benar kalau 2 ya. Kemudian bandingkan dengan kaki 3. Jauh ya, jauh dia di sini. Jadi pembuktian perbandingan bias maju tergantung nanti nyebutnya ya PNP sama NPN. Jadi antara basis emitor dengan basis kolektor, nilai resistansi yang didapatkan itu adalah
yang lebih besar itu perbandingan antara basis emitor atau emitor basis, tergantung jenisnya PNP atau NPN gitu ya. Jadi yang penentunya adalah perbandingan dengan basis emitor dengan basis kolektor, basis emitornya lebih besar resistensinya. Atau basis emitor basis, kalau kaitannya dia dengan NPN ya, PNP. PNP berarti nyebutnya kan emitor basis, kolektor basis ya. Karena NPN. Basisnya kan di positif, berarti salah sebut terus. Jadi karena basisnya tadi kalau dia positif, ya nyebutnya berarti positif ke negatif. Jadi basis emitor basis itu adalah NPN. Tapi kalau PNP, karena basisnya kan negatif, nyebutnya dari kanan kiri. Emitor basis, kolektor basis. Nah, perbandingan kalau PNP, ya basis, emitor basis, kolektor basis, itu perbandingannya lebih besar emitor basisnya. Tapi kalau NPN, jadi antara basis emitor itu lebih besar ketimbang yang basis kolektor. Seperti itu konsepnya yang akan kita ukur ya. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah ya? Kalau sudah, dan ini sudah hampir 1 jam, saya kira cukup materi di pertemuan ke 6 ya, tentang berkaitannya dengan pengukuran transistor. Natalia mau bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya udah kita tutup. 50 terakhir 58 yang join. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya. Warahmatullahi wabarakatuh.